Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimana saja kalian berada, kita bertemu kembali pada pelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas harga mutlak yang kedua. Ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Masih ingat rumus ini ya? Kalau masih ingat kita tampilkan dulu ya biar tidak lupa. Kita lanjutkan kepada nomor yang 7, nomor soal yang ke-7 ya. Kemarin kita membahas pada soal nomor 6. Nah, kita jawab dulu. Karena ini ada penjumlahan, maka yang penjumlahan ini pindah ke ruas kanan. Yang tadinya ditambah 2 jadi dikurangi 2 ya. Min 13 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 15. Kemudian di sini ada perkalian, jadi yang 15 dibagi negatif 3 ya. 15 negatif 15 dibagi negatif 3 berapa? Ya, hasilnya adalah 5 ya. Nah, baru di sini dipisahkan yang pertama nilainya positif ya. X dikurangi 7 sama dengan 5 dan X dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Yang satunya positif, yang keduanya adalah negatif. Jangan lupa satu soal itu jawabannya adalah 2 ya. Kita lanjutkan yang ini. Negatif 7 pindah ke sebelah kanan menjadi ditambah 7. Kemudian 5 tambah 7 sama dengan 12 ya. Kemudian yang bawah kita lanjutkan, negatif 7 pindah ke kanan jadi ditambah 7, negatif 5 tambah 7 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,12. Jadi yang ditulis yang kecil dulu di depan, baru yang besar ya. Atau juga bisa seperti ini pengerjaannya. Kalau ini ke samping ya, ada di samping jawabannya, kalau ini ada di bawah. Nah, boleh seperti ini. Yang penting hasilnya sama ya. Ini 7-nya pindah ke sebelah kanan, 5 tambah 7 sama dengan 12. Yang ini juga sama, negatif 7-nya pindah ke sebelah kanan, kemudian negatif 5 tambah 7 sama dengan 2 ya. Boleh caranya seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Ini ke samping, ini ke bawah. Silakan, sama ya, sama saja. Lanjut ke nomor 8. Harga mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3X. Nah, ini untuk menjawabnya langsung saja. Yang pertamanya positif, yang keduanya adalah negatif. Kita selesaikan yang ini. 2 pindah ke kanan jadi ditambah 2. Ini pindah ke kiri menjadi negatif 3. Ini 1 ya, 1X. 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2X sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Yang ini juga sama. Ini pindah ke kanan, negatif 2-nya jadi ditambah 2. Kemudian ini negatif 3 pindah ke kiri jadi ditambah 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4X. 4X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 dibagi 4. Bukan 4 dibagi 2 ya, tapi 2 dibagi 4. 2 bagi 4 sama dengan setengah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1,5. Nah, untuk sekarang nggak usah dibuat garis bilangan, cukup sampai himpunan penyelesaian ya. Jadi cukup sampai himpunan penyelesaian. Nah, untuk nomor 8 juga bisa seperti ini pengerjaannya, ke bawah ya. Nah, seperti ini ya, ke bawah ininya jawabannya. Kalau yang ini ke pinggir, yang ini ke bawah ya. Nah, kemudian yang nomor 8 juga ada cara lain selain seperti ini, yaitu dengan cara dikuadratkan ya.
kurungnya berubah menjadi kurung melengkung ya, dikuadratkan, kemudian ini 3x dikuadratkan. Untuk yang ini tidak akan dibahas pada pertemuan kali ini karena ini sangat rumit dan panjang jalannya. Khawatir kalian tidak bisa menangkap materi untuk pembahasan seperti ini ya. Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, ini depan belakang ada harga mutlak ya. Di depannya harga mutlak 3x ditambah 1 dan di belakangnya di ruas kanan harga mutlak x dikurangi 5. Ini bagaimana caranya? Mari kita jawab. Kalau yang ini langsung saja dihilangkan garis harga mutlaknya. Jadi seperti penjumlahan persamaan linear biasa ya. Jadi 3x tambah 1 sama dengan x dikurangi 5. Jadi yang ini kita coba jalan ke samping ya. Ininya ke bawah. Jadi 3x ditambah x min 5 ininya positif yang pertama, yang keduanya adalah negatif ya. Kemudian yang ini selesaikan dulu, berarti yang satu pindah ruas ke sebelah kanan jadi dikurangi 1. Ini kenapa negatif 5? Karena ini adalah tanda negatif ini milik 5, jadi negatif 5. Kemudian yang x yang tadinya positif pindah ke sebelah kiri. Ini dalam rangka penghematan itu ya, jadi langsung ini pindah ke kiri, satu pindah ke kanan ya. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya ini tetap ya positif, ini pindah ke sini jadi negatif juga. 3x kurangi 1 sama dengan 2x ya. Ini ditambahkan jadi 6x, jadi x nya adalah negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Kemudian yang sebelah kanan kita lanjutkan, ini dikalikan. Negatif kali ini jadi negatif x, negatif kali negatif jadi positif 5 ya. Kemudian ini pindah ke kiri, x nya jadi positif, yang satu pindah ke kanan jadi negatif ya. Jadi ini 3x tambah 1 sama dengan 4, 5 kurangi 1 sama dengan 4 ya. Jadi x nya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 3,1 ya. Atau cara yang seperti ini juga bisa ya. Nah, seperti ini ke samping sama saja ya. Ini negatif, yang negatifnya ini ya. Ini yang positifnya, yang yang ini ya. Nah, ini kalau dilanjutkan seperti ini, hasilnya negatif 3, yang ini juga sama. Hasilnya adalah 1 ya. Yang penting hasilnya harus sama. Kemudian himpunan penyelesaiannya juga sama ya. Kita langsung nomor 10 ya. Nomor 10 di sini harga mutlak x ditambah 1 sama dengan 2x dikurangi 3. Kalau ini bagaimana cara menjawabnya? Yaitu sama ya, langsung saja dihilangkan tanda mutlaknya. Jadi jawaban yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah negatif, dikalikan dengan negatif. Berikutnya ini pindah ruas, 1 ke kanan ya. Jadi x sama dengan 2x dikurangi 3 dikurangi 1, ini jadi negatif 4. 2x nya pindah ke kiri jadi dikurangi 2x. 1 dikurangi 2 sama dengan min x ya. Ini karena sama-sama min berarti minnya dihilangkan. Jadi x sama dengan 4. Yang ini dikalikan dulu, min kali 2x sama dengan min 2x. Ini dikali ini jadi positif. Kemudian yang satunya pindah ke sebelah kanan jadi dikurangi ya, asalnya ditambah jadi dikurangi. Ini dijumlahkan jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Yang negatif 2x nya pindah ke kanan jadi positif 2x. 1 ditambah 2 sama dengan
3x sama dengan 2. Jadi x-nya adalah 2 dibagi 3. Jadi 2/3. Himpunan penyelesaiannya 2/3,4 ya. Berikutnya adalah nomor 11. Nah, ini ada 2. Harga mutlaknya di sebelah kiri ada 2. Bagaimana ini cara mengerjakannya? Nah, kalau kita kerjakan dalam sebuah aplikasi ini hasilnya akan error. Tapi kita akan akalin ya caranya, yaitu dengan menguraikan satu persatu ya. Di sini ada 2 harga mutlak ya. Jadi yang pertama 2x min 8 ya, kita uraikan dulu. Sama seperti tadi, kita ke samping saja ya. Jadi 2x kurangi min 8, yang satunya positif ya, yang satunya negatif. Negatif 2x dikurangi 8 ya. Ini pindahin ke belakang. Jadi positif, jadi x-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Nah, ini untuk x lebih besar dari 4. Ini dari mana? Ini dari sini, rumus ini ya. X lebih besar dari 0, karena di sininya 4, maka 0 diganti dengan 4. Jadi x lebih besar atau sama dengan 4. Oke ya. Kita kalikan yang ini. Jadi negatif 2x, negatif dikali negatif jadi positif ya. Kemudian positif 8 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 8. Jadi x-nya adalah 4 ya. Negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Nah, kalau yang ini untuk x lebih kecil dari 4. Untuk x lebih kecil dari 4. Ininya 0, karena di sini 4 maka ininya jadi 4 ya. Sekarang kita uraikan yang ini, x harga mutlak x dikurangi 3. Harga mutlak x dikurangi 3. Yang pertama jawabannya yang positif ya. Yang kedua jawabannya yang negatif. Kita negatif ya. Ini tinggal pindah ke sebelah kanan, jadi x sama dengan 3 ya. Jadi ini untuk x lebih besar dari 3. Asalnya ini kan 0 ya, asalnya 0. Diganti dengan 3. 3 itu dari sini. Yang ini berarti dikalikan dulu. Jadi negatif x ditambah 3. Ini pindah ke kanan jadi min x sama dengan min 3. Jadi x-nya adalah 3 ya. Jadi ini untuk x lebih kecil dari 3. Nah, kalau kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Ini harus mutlak pakai garis bilangan nomor 11 ya. Harus pakai garis bilangan. Nah, yang paling di sini yang paling kecil angkanya 3 ya. Berarti ini 3. Dan di sebelah kanannya adalah 4 ya. Kemudian berikutnya berarti yang di sebelah kanan ini adalah x lebih besar dari 4. Berikutnya yang lebih kecil dari 3 itu arahnya menuju ke kiri ya. Kalau yang lebih besar atau sama dengan 4 itu arahnya ke sebelah kanan. Kemudian yang di tengah di sini adalah x lebih besar dari 3. Angkanya harus lebih besar dari 3. Dan x lebih kecil dari 4. Dan angkanya harus lebih kecil dari 4 ya. Nah, kalau misalkan dibalik ini menjadi 3 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 4. Nah, sekarang mari kita cek ya. Untuk pengecekannya yang pertama ini x lebih kecil dari 3. Pokoknya x-nya lebih kecil. Kita tulis dulu soalnya 2x min 8. 2x min 8 yang lebih kecil yang mana? Tandanya ini ya, ini yang tanda lebih kecil, berarti di sini min 2x ditambah 8 ya. Kemudian ditambah yang ini x min 3 lebih kecil yang mana? Yang ini tandanya ya. Berarti di sini min x ditambah 3. Min x ditambah 3 sama dengan 5.
Kemudian yang min 2x dengan min x dijumlahkan ya. Jadi min 2 ditambah 1 sama dengan 3x ya. Kemudian yang 8 dengan yang 3 dijumlahkan, jadi 8 tambah 3 sama dengan 11 sama dengan 5. Kemudian yang 11 pindah ke belakang ya. Kemudian ini dijumlahkan jadi negatif 6. Jadi x-nya adalah 2. Negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Kita cek angka 2 ini. Apakah angka 2 ini lebih kecil dari 3? Pasti dong, angka 2 ini adalah lebih kecil dari 3. Jadi X sama dengan 2 ini adalah memenuhi ya. Kemudian pengecekan yang kedua adalah untuk X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari 4. X lebih besar dari 3, kita tulis dulu soalnya. X lebih besar dari 3 yang ini ya. Kita tulis yang ini dulu, berarti X lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari 4 yang ini, berarti negatif 2X ditambah 8. Kemudian X lebih besar dari 3-nya, berarti yang ini X dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian yang X-nya kita jumlahkan, min 2 ditambah 1, jadi hasilnya min X ya. Kemudian di 8 dikurangi 3, 8 kurangi 3 sama dengan 5, sama dengan 5 ya. Jadi 5 pindah ke belakang, jadi 5 kurangi 5 sama dengan 0. Sekarang X sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar dari 3? Salah ya. Kalau 0 lebih kecil dari 4, betul. Nah, di sini ada kesalahan, berarti kesimpulannya adalah tidak memenuhi atau TM disingkatnya. Sekarang untuk X lebih besar dari 4 ya, berarti kita ambil yang lebih besarnya saja. Kita tulis dulu soalnya, yang lebih besarnya berarti yang ini 2X dikurangi 8 ditambah ini yang lebih besarnya adalah X min 3 sama dengan 5. Ini dijumlahkan jadi 3X, kemudian ini dijumlahkan jadi 11 sama dengan 5 ya. Kemudian 3X sama dengan 5 ditambah 11, pindah ruas jadi positif. Ini dijumlahkan menjadi 16, jadi X-nya sama dengan 16/3. Kemudian 16 dibagi 3 sama dengan 51/5. Sekarang pertanyaannya, 51/3 lebih besar dari 4? Betul ya, karena angka 5 itu adalah lebih besar dari 4. Jadi ini hasilnya adalah memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk soal ini adalah himpunan penyelesaiannya 2 dan 5 1/3. Kenapa 0 tidak dibawa? Karena 0 ini tidak memenuhi. Berikutnya adalah kalian kerjakan soal ini dengan menentukan himpunan penyelesaian ya. Gunakan jalan yang paling mudah, mau yang ke bawah atau mau yang ke pinggir silakan. Kemudian harus ada jalannya atau caranya. Dan yang ini nomor 3 wajib diisi nama, nomor WA dan nama email di Classroom ya. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.